Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan. Nama saya Trisno Rahmatullah dengan NPM 23111010351. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan, yaitu tentang pencemaran lingkungan tanah yang terjadi di Jalan Airan Raya, lebih tepatnya di Desa Waihui. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Trisno Rahmatullah dalam liputan khusus mengenai isu lingkungan di sekitar kita. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana kondisi di salah satu sudut jalan di wilayah Desa Waihui yang menghadapi permasalahan pencemaran lingkungan akibat sampah. Meskipun jumlahnya tidak banyak, keberadaan sampah ini tetap menimbulkan dampak yang tidak bisa dianggap remeh. Saat ini, saya berada di pinggir Jalan Airan Raya, sebuah kawasan yang cukup ramai dilalui kendaraan dan aktivitas warga. Jika kita perhatikan sekilas, mungkin area ini terlihat cukup bersih. Namun, jika diamati lebih dekat, kita akan menemukan beberapa tumpukan sampah yang tersebar di sejumlah titik. Sampah-sampah ini sebagian besar berupa sampah rumah tangga, seperti bungkus makanan, botol plastik, dan kantong kresek. Mungkin terlihat sepele, namun sampah-sampah ini bisa menjadi awal dari masalah lingkungan yang lebih besar jika dibiarkan. Sampah yang dibuang sembarangan, apalagi di pinggir jalan seperti ini, bisa menyebabkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah pencemaran tanah. Plastik dan bahan anorganik lainnya membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Selama masa itu, mereka bisa meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air bawah tanah yang digunakan masyarakat. Selain itu, tumpukan sampah juga berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya berbagai bibit penyakit. Lingkungan yang kotor memudahkan lalat, tikus, dan serangga lainnya berkembang biak yang pada akhirnya bisa mengganggu kesehatan warga sekitar. Lalu mengapa sampah bisa menumpuk di pinggir jalan seperti ini? Salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak orang yang dengan mudahnya melempar sampah dari kendaraan atau membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan karena dianggap praktis. Di sisi lain, fasilitas umum seperti tempat sampah yang memadai juga belum tersedia di semua titik. Ini menambah rumit persoalan. Padahal dengan ketersediaan tempat sampah yang cukup, masyarakat akan lebih terdorong untuk membuang sampah dengan benar. Pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pencemaran sampah, seperti program kebersihan rutin dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, upaya ini tidak akan memaksimal tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil seperti membawa kantong belanja sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Meski permasalahan ini masih terjadi, ada juga sisi positif yang patut kita apresiasi. Beberapa komunitas peduli lingkungan di sekitar sini secara rutin melakukan kegiatan bersih-bersih dan edukasi kepada warga. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang peduli dan mau bergerak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Harapannya, semangat seperti ini bisa menular ke lebih banyak orang. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua. Pemirsa, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih adalah cerminan dari perilaku masyarakat.
Demikian liputan khusus kami hari ini. Saya Trisno Rahmatullah melaporkan langsung dari Desa Waihui, tepatnya di Jalan Airan Raya. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Dan tetap jaga kebersihan lingkungan Anda. Sekian, terima kasih. Pemirsa, setelah kita melihat kondisi di lapangan dan memahami berbagai dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah, kini saatnya kita membahas apa saja solusi nyata yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah pertama yang paling penting adalah membangun kesadaran. Tanpa kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, sebanyak apapun fasilitas yang disediakan, masalah ini akan terus berulang. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat, antara lain yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan sekecil apapun itu. Yang kedua, membawa kantong atau tempat sampah pribadi, terutama bagi pengendara motor ataupun mobil. Yang ketiga, mengajarkan anak-anak sejak dini tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat yaitu mengikuti kegiatan sosial atau komunitas peduli lingkungan seperti kerja bakti atau bersih-bersih rutin. Yang kedua yaitu ada penyediaan fasilitas yang memadai. Kesadaran akan lebih efektif jika didukung dengan infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam menambah jumlah tempat sampah umum, khususnya di titik-titik rawan pembuangan liar. Memberikan label yang jelas pada tempat sampah maupun sampah organik, anorganik, dan B3 atau berbahaya dan beracun. Dan juga membangun TPS 3R, tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, dan recycle, agar sampah bisa langsung dikelola dengan baik sejak dari sumbernya. Yang ketiga ada penegakan aturan dan sanksi tegas. Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan aturan larangan membuang sampah sembarangan dengan sanksi, denda, atau kerja sosial. Hal ini bisa menjadi langkah tegas untuk menimbulkan efek jera. Namun, penegakan hukum juga perlu diiringi dengan pengawasan rutin dari aparat setempat dan pelibatan warga dalam pengawasan lingkungan. Yang keempat, ada edukasi berkelanjutan. Edukasi tidak boleh berhenti hanya di sekolah. Pemerintah dan lembaga non-profit bisa mengadakan. Yang pertama, ada sosialisasi ke kampung-kampung dan RT RW. Yang kedua, ada pelatihan pemilihan dan daur ulang sampah. Yang ketiga, ada kampanye publik melalui media sosial, baliho, hingga radio komunitas lokal. Yang kelima, ada pengelolaan sampah berbasis teknologi. Di era digital ini, pengelolaan sampah juga bisa dibantu dengan teknologi. Beberapa inovasi yang bisa digunakan antara lain, yang pertama, aplikasi pelaporan lokasi pembuangan sampah liar agar cepat ditangani petugas. Yang kedua, penggunaan sensor atau CCTV untuk memantau titik rawan pembuangan liar. Dan yang ketiga, yaitu pemanfaatan sistem bank sampah digital, di mana warga bisa menukar sampah dengan poin atau uang, seperti di negara-negara maju lainnya. Yang keenam, ada mendorong ekonomi sirkular. Sampah bukan hanya masalah, tapi juga peluang. Dengan pendekatan ekonomi sirkular, sampah bisa diolah menjadi produk baru yang bernilai. Contohnya antara lain, botol plastik diubah menjadi paving block atau bahan bangunan. Yang kedua, ada sampah organik diolah menjadi kompos. Dan yang ketiga, kertas dan kardus bekas didaur ulang menjadi bahan baku baru. Ini membuka peluang usaha kecil menengah yang bergerak di bidang daur ulang, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu gotong royong dan budaya bersih. Terakhir, yang tidak kalah penting yaitu budaya bersih harus menjadi kebiasaan bersama.
melalui kegiatan gotong royong rutin, lomba kebersihan antar RT, dan penghargaan bagi lingkungan bersih, rasa tanggung jawab bersama akan terbentuk.